Shalom POH. Apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu kita mau nyanyikan satu pujian ini sama-sama bahwa hanya kuasa Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau, hanya yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, oh Kau Raja kami, hanya kuasa-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan. Oh, we thank you Lord. Oh, we thank you Lord, yeah. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Come on, we sing this. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku,
betapa ku mengasihi. Inilah rinduku, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu, inilah hidupku. Oh, come on. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa kami, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu
Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang baik ini. Siapkan hati dan roh kami, jiwa dan tubuh kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam minggu ini. Bersyukur buat bulan Mei, bulan yang baru. Bersyukur Tuhan buat istri yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat mama yang bijak, yang hari ini Tuhan kami syukuri dan kami nikmati karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih biar firman-Mu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Pagi yang baik ini kita merayakan Mother's Day, kita mau mempelajari firman Tuhan, apa yang Tuhan dan firman-Nya bicara kepada setiap ibu, wanita, dan keluarga, dan juga setiap pribadi kita. Biar kita bukan hanya saja merayakan, tapi kita boleh hidup dalam terang Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan kita boleh mengalami semua kebaikan dan janji-janjinya. Mari buka bersama saya firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama, kita perhatikan mulai dari ayat ke-26 sampai ke-38. Karena cukup panjang, saya akan baca beberapa ayat saja ya, mulai dari ayat 37 sampai 38. Lukas 1 ayat 37-38, demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan daripada Maria ini sungguh luar biasa. Sebuah statement yang menunjukkan bahwa Maria memiliki sebuah sikap, sebuah attitude, sebuah karakter, sebuah spirit of submission, spirit of surrender to God's will. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan sedang memakai siapapun. Ibu-ibu, wanita-wanita, suami-suami, pria-pria, anak-anak, baik anak kecil, orang-orang muda, semua sedang dipakai Tuhan. Dan hari ini ketika dunia sedang merayakan Mother's Day, kita mau boleh melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan mau pakai setiap ibu, setiap wanita untuk menjadi alat yang dahsyat di tangannya. Saudara, kalau saudara masih ingat minggu lalu kita belajar tentang kisah Mephiboset. Bagaimana seorang yang hidup, saudaraku, dalam cacat, orang yang hidup saudaraku dalam kesendirian, orang yang hidup saudaraku dalam kesepian, tetapi kasih karunia menemukan dia. Grace and favor of God menemukan dia. Raja Daud menyuruh utusannya sehingga Mephiboset boleh dibawa kembali pulang. Dan saudaraku, dia menerima harta kekayaan yang sudah hilang dari keluarga besarnya. Dan Mephiboset diangkat menjadi anak raja, duduk sehidangan dengan raja. Saudara, ketika grace and favor menemukan hidup saya dan saudara, Tuhan tidak mau kita hanya duduk, makan, dan relax. Tetapi Tuhan menyediakan sebuah purpose. Tuhan menyiapkan sebuah destiny. Tuhan menyiapkan sebuah panggilan yang dahsyat. Yang harus saya dan saudara memahami dan menghidupinya. Karena kalau tidak, maka anugerah dan favor, grace yang Tuhan beri akan menjadi sia-sia. Sama seperti doa Rasul Paulus. Kasih karunia yang sudah aku terima tidaklah sia-sia. Karena Paulus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara, mari kita bersyukur dan kita percaya bahwa kalau hari ini kita merayakan Mother's Day, Tuhan punya rencana yang baik buat setiap ibu-ibu, buat setiap wanita-wanita yang luar biasa. Karena ada sebuah statement yang indah, happy wife is a happy life. Saya rindu melihat para istri, para wanita, para ibu menjadi istri, ibu yang berbahagia. Ya, sama seperti istri saya. Saya rindukan setiap hari istri saya berbahagia. Dia menyadari bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Hidupnya juga dikasihi oleh suaminya, dikasihi oleh anak-anaknya. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, ketika kita merasakan keberhargaan dalam hidup ini, ketika kita merasakan kasih yang tidak bersyarat, maka saya percaya hidup para wanita, hidup setiap ibu-ibu akan mengalami anugerah dan sukacita yang luar biasa. Happy wife, happy life. Dan hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan Lukas 1 ini.
apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan mau untuk kita alami bersama-sama. Saudara, yang pertama, kita harus menyadari bahwa you don't have to be extraordinary to be used by God. Siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu yang kelihatannya sebagai orang yang ordinary, tetapi justru ibu-ibu itu ada dalam hati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa saudaraku, ketika saudaraku Yohanes Pembaptis itu dilahirkan dari seorang rahim perempuan, maka saudaraku luar biasa sekali. Walaupun orang yang terkecil dalam kerajaan Allah itu menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan saudara, prinsip ini luar biasa sekali. Bagaimana saudaraku mengajarkan setiap orang besar, setiap orang dahsyat, setiap orang hebat di muka bumi ini pasti dilahirkan dari seorang rahim perempuan. Itu sebabnya saudara, perempuan itu sangat luar biasa dalam rencana dan maksud ilahi. Nah, ketika Maria saudaraku menjumpai saudaraku malaikat Gabriel, dia menerima favor, dia menerima anugerah, dia menerima kasih karunia. Dan saudaraku, ketika Maria menemukan kasih karunia itu, ketika saudaraku Maria ada dalam pusat daripada kehendak Allah, Maria adalah orang yang biasa. Dia ordinary woman, tetapi saudaraku dia dipersiapkan menjadi seorang ibu yang ilahi. Dia mengandung saudaraku oleh karena Roh Kudus. Dan luar biasa, prinsip ini membuktikan engkau wanita, engkau ibu-ibu yang kelihatannya biasa, engkau ada di rumah, engkau mungkin sehari-hari cuma mengurus baby, membesarkan anak, memasak, menata rumah, atau ada ibu-ibu yang harus bekerja di marketplace. Saudara, kelihatannya engkau sibuk mengerjakan hal-hal yang rutin, tetapi dengar baik-baik, ada maksud ilahi yang luar biasa ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, menjadikan engkau seorang ibu, karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk melahirkan generasi yang mulia. Kalau Maria, saudaraku, orang yang biasa, dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Karena Tuhan ingin bekerja sama dengan ibu-ibu. Tuhan ingin memakai setiap ibu-ibu supaya saudaraku, rencananya yang mulia terjadi, tergenapi di dunia ini lewat seorang wanita, lewat seorang ibu. Saudara, hal ini luar biasa. Ketika engkau menyadari prinsip ini, mari percaya bahwa engkau orang yang biasa, tapi Tuhan ingin pakai hidupmu menjadi alat Tuhan, menjadi rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu terjadi, digenapi lewat hidupmu. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Maria ini adalah, saudaraku, jangan takut. Do not fear. Saudara, ketika Maria sebagai orang biasa, dia menjumpai saudaraku malaikat di tengah-tengah kemuliaan, bahkan di tengah-tengah assignment yang Tuhan beri. Ada sebuah mandat dan tugas yang Tuhan beri dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa, pasti reaksinya adalah takut, saudara. Ada banyak wanita, banyak ibu-ibu yang hari-hari ini dikuasai dengan ketakutan. Dan akhirnya saudaraku, dengan ketakutan itu, dengan kebingungan, kekhawatiran, akhirnya banyak wanita yang tidak bisa berperan dengan baik, tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menjadi wanita yang bijak, akhirnya menjadi wanita yang bodoh. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kebingungan, saudaraku, mencuri rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup para wanita. Untuk menjadi seorang wanita ilahi yang bisa dipakai Tuhan. Setiap wanita yang biasa, tapi dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua adalah jangan takut, saudara. Saya ingin menguatkan para ibu-ibu, wanita-wanita ilahi. Kami mengasihi engkau. Tuhan juga mengasihi engkau. Engkau adalah wanita yang luar biasa. Engkau wanita yang dahsyat di hadapan Tuhan. Jangan pernah menjadi takut menjadi seorang ibu. Jangan pernah menjadi takut untuk mengandung. Jangan pernah menjadi takut untuk membesarkan, mendidik anak. Jangan pernah takut akan masa depan anak-anakmu, bahkan masa depan keluargamu. Mungkin hari-hari ini kau sedang bergumul akan keuangan, akan kesehatan, akan masalah-masalah yang sedang kau hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengar baik-baik, anugerah Tuhan selalu mencukupkan dan memampukan kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria, saudara. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan,
dia masih perawan. Dan saudara harus tahu pada waktu itu ketika pada zaman itu seorang perawan saudaraku ketahuan hamil, maka pasti akan dikucilkan. Bahkan saudaraku bisa jadi saudaraku orang-orang di luar sana akan menangkap Maria dan saudaraku bisa merajamnya dengan batu. Karena dipikir dia sudah berzina sebelum dia menikah secara resmi. Saudara, apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah pergumulan yang harus saudaraku dipikul oleh Maria sebagai seorang wanita yang masih muda pada zaman itu. Dia meneguhkan hatinya. Dan malaikat berkata, jangan engkau takut. Saudara, orang yang dikaruniai, God favor, highly favor from God, harus berani menghadapi realita kehidupan. Itu sebabnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, saudara, saya ingin memberikan jempol buat setiap engkau. Karena engkau adalah orang-orang yang berani. Kau berani menikah, kau berani hamil, kau berani punya anak, kau berani menatap dan menghadapi masa depan. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau tahu ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menyertai hidupmu. Saya ingat ketika Vera dan saya akan menikah, pendeta kami pada waktu itu di Jakarta, kami berjemaat melayani di Abba Love Ministry di Indonesia. Pendeta kami, penatua kami, Kak Saminton berkata kepada Vera, Vera ingat, nanti kalau kamu menikah, kamu sudah setengah terjual. Dan nanti setelah kamu punya anak, kamu akan habis terjual. Kamu mati, habis untuk dirimu sendiri. Pada waktu itu Vera nggak ngerti perkataan itu. Saya pun nggak ngerti perkataan dan maksud statement itu. Kami hanya tersenyum, kami hanya ketawa. Dan saudaraku, selang beberapa tahun, setelah Vera menikah dengan saya, kira-kira saudaraku 6 bulan atau 7 bulan, Vera hamil. Dan ketika Vera hamil, saudaraku, pada waktu itu jujur kami nggak planning. Karena pada waktu itu saudara kami masih sekolah Alkitab di kota Perth. Kami masih ditugaskan karena kami diutus dari Jakarta ke kota Perth untuk melayani bersama-sama dengan Pastor Daniel Ong di sana. Kami pikir, saudaraku, ketika kami masih pakai visa student, kami masih diutus melayani di Perth. Kami ingin 2 tahun atau 3 tahun untuk tidak punya anak terlebih dahulu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Baru 6 bulan, 7 bulan setelah kami menikah, Vera hamil, saudara. Ya tentunya nggak usah ditanya siapa yang menghamili dia. Ya. Tapi ada anugerah Tuhan luar biasa. Tentunya kita juga takut sebagai manusia. Vera juga takut sebagai manusia. Tetapi saudaraku, anugerah Tuhan yang menyertai, yang menemukan kita, yang memampukan kita sampai hari ini. Saudara, di tengah-tengah ketakutan itu kami menyerahkan semua kebingungan, ketakutan, kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Karena pada waktu itu kami masih visa student, kami belum punya gaji tetap, kami masih sekolah, kami masih harus melayani, kami nggak tahu masa depan kami dan status kami. Tetapi Tuhan yang menjumpai kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara. Saudara, ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, kami harus pindah beberapa kota untuk melayani. Sampai hari ini, kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan setia. Dan saudaraku, benar statement yang dikatakan oleh penatua kami, bahwa Vera, saudaraku, sudah habis terjual, mati terhadap dirinya sendiri, dan hidup untuk rencana dan kehendak Allah. Karena lewat parenting, lewat motherhood, Tuhan sedang menyatakan sebuah rancangan tugas yang mulia untuk membesarkan generasi yang ilahi. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita, ibu-ibu dan wanita, dan juga pria dan bapak-bapak, siapapun engkau. Tuhan mau pakai kita orang yang biasa, ordinary man, ordinary woman, untuk melakukan kehendak Allah yang luar biasa, untuk fulfill God's extraordinary purpose. Dan saudaraku, Tuhan mau kita semua tidak usah takut, tidak usah khawatir, tapi memiliki sebuah spirit and attitude, character of submission, surrender to God's ultimate purpose and will. Sebab anugerah, kebaikan, rencana Tuhan tidak pernah akan gagal dalam hidup kita. Justru ketika kita berserah, ketika kita tunduk, maka Tuhan sendiri akan menunjukkan kemuliaannya dan kedahsyatannya dan kesetiaannya buat setiap engkau. Yang ketiga, saudara, untuk kita semua bisa dipakai Tuhan dan mengalami anugerahnya, kita boleh bekerja sama dengan kebaikan dan rencana Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, adalah
kita mesti belajar untuk willing to take the risk. Banyak orang, saudaraku, akhirnya dia tidak mau willing to take the risk. Dia tidak taat, dia tidak mau melangkah, dan akhirnya, saudara, dia tidak melihat kebajikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Maria di tengah-tengah kepolosannya, kesederhanaannya, Maria willing to take the risk. Dia berkata, ayat yang tadi kita baca, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, statement ini luar biasa sekali. Pada akhirnya, saudara, rencana Tuhan, kemurahan Tuhan yang menjumpai kita, janji-janji Tuhan yang akan meneguhkan kita supaya kita nggak takut. Pada akhirnya, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Are you willing to take the risk? Are you willing to be available to be used by God? Are you willing? Saudara, Maria memberi hidupnya. Dan dia tahu identitinya. Dia tahu statusnya hanyalah seorang hamba. Allah adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dan ketika kita menyadari our truly identity in Christ, maka akan membuat hidup saya dan saudara penuh dengan submission, penuh dengan surrender. Sehingga ketika kita willing to take the risk, maka ada anugerah dan penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita semua. Ketika saudara menjadi seorang ibu, saya tahu you are willing to take the risk. Ya, ketika saudaraku, engkau menjadi hamil, tubuhmu mungkin berubah, mungkin hormonmu berubah. Ya, ada banyak hal yang saudara harus pikul, ada banyak hal ketidaknyamanan yang saudara harus jalani dan engkau harus hadapi. Ketika engkau harus melahirkan baby, bahkan you are risking your life. Ketika engkau mendidik, membesarkan anak, apalagi di Australia ini, tidak ada pembantu, tidak ada babysitter, mungkin jauh daripada keluarga. Tetapi engkau wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang bijak, ibu-ibu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu, menyerahkan dirimu, menyerahkan bahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kita bersyukur buat setiap ibu dan wanita yang luar biasa ini. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan yang akan terus menyertai dan memampukan setiap wanita, setiap ibu-ibu. Dan kita boleh melihat bahwa ada sebuah pesan yang Tuhan sedang tawarkan dan Tuhan sedang panggil buat setiap ibu dan wanita. Supaya para ibu, para wanita, engkau akan memuridkan generasi ini. Engkau akan memuridkan the next generation. Engkau akan melahirkan dan akan membesarkan dan mendidik generasi yang ilahi, yang takut akan Tuhan. Generasi Daniel yang 10 times better. Walaupun di tengah-tengah kondisi Babel sekalipun, tapi generasi Daniel memiliki kehebatan, kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang yang biasa. Karena ada benih ilahi yang kau nikmati dan kau tabur dan kau pupuk, sehingga ada generasi yang luar biasa yang akan dilahirkan lewat hidupmu. Tahukah saudara, woman itu juga adalah, saudaraku, sebuah istilah daripada man with a womb, manusia dengan womb. Dan seorang wanita adalah seorang manusia yang memiliki sebuah womb, sebuah rahim. Itu sebabnya wanita itu luar biasa sekali. Ketika rahimmu menerima sebuah benih, maka benih itu akan bertumbuh. Dan 9 bulan kemudian, benih yang kau terima, yang kau konsif di rahim itu, akan kau lahirkan menjadi seorang bayi. Dan saya percaya prinsip ini, saudaraku, luar biasa. Mari saudaraku, kuduskan rahim rohanimu, supaya dalam rahim rohanimu Tuhan bisa memberikan sebuah benih yang ilahi, visi yang ilahi, panggilan yang ilahi, sehingga pada waktunya, in the due season, kau akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara, pribadi-pribadi yang ilahi. Dan saya percaya, kalau Yohanes Pembaptis dilahirkan dari seorang wanita, kalau Billy Graham dilahirkan dari seorang rahim wanita, kalau setiap kita dilahirkan dari seorang rahim wanita, karena wanita begitu berharga di mata Tuhan. Engkau orang yang biasa, tapi engkau akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menjadi takut, jangan pernah menjadi menyerah, tetapi saudaraku, willingness in your heart untuk engkau bisa menghadapi itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman, membangun, mendidik, melahirkan generasi yang ilahi yang Tuhan rindukan.
Saya berdoa kita bukan hanya merayakan Mother's Day hari ini, tapi kita boleh kembali kepada isi hati Tuhan, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan saya ingin mendoakan setiap ibu, setiap wanita, kalau engkau sebagai seorang ibu hari ini, mari nikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau engkau masih punya seorang ibu, mari doakan, calling dia, berkati hidupnya, dan berterima kasih buat hidup seorang mama. Dan saya percaya kalau engkau seorang anak, engkau juga menjadi seorang anak yang mengasihi dan mendoakan dan menghormati orang tuamu. Mari kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap ibu, buat setiap wanita yang ada, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gerejamu di Place of Hope. Tuhan, kau sayang dan kau mengasihi setiap ibu-ibu. Hamba berdoa jadikan setiap wanita, setiap ibu menjadi ibu yang bijak, ibu yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, your favor has found us. Anugerahmu menemukan kami, kasih karuniamu menjumpai kami. Bukan kami yang pilih engkau, tapi engkau yang pilih kami. Tuhan, sama seperti Mephiboset, sama seperti Maria, sama seperti Gideon, sama seperti Musa, sama seperti Abraham. Engkau selalu memanggil, mencari, mengetuk kami, untuk kami boleh menerima your grace and favor. Dan kami nggak hanya berhenti sampai di situ, tetapi engkau sedang siapkan kami. You set us for a divine assignment. You set us, Lord, for the divine task, for the divine, Tuhan, commission yang kau siapkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh willing to face the risk, to take the risk. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, tapi kami fix our eyes. We're gonna operate, Lord, with faith, not fear. We're gonna praise you, Lord, over every problem. We're gonna worship you, Lord, over every worries. We're gonna choose Christ over the crisis. And we truly believe, Father, that your grace akan memampukan setiap ibu, setiap wanita. Terima kasih Tuhan. Juga buat bapak, pria-pria yang ada, Tuhan tolong, supaya kami boleh menjadi pemimpin, pengayom, pelindung, dan kami boleh menjadi seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami berterima kasih buat pagi yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan damai sejahtera sukacita-Mu dalam hidup keluarga kami, supaya keluarga kami boleh mengalami semua yang baik yang Kau sudah siapkan, dan kami boleh melahirkan, mendidik, membesarkan generasi ilahi yang Tuhan rindukan, dan kami boleh Engkau pakai menjadi seorang berkat bagi banyak orang, sehingga rencana dan kehendak Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang extraordinary boleh terjadi dan genap. Terima kasih Bapa. All glory belong to you. In Jesus' name, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara, nama saya Francisca Grace. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya bersama Kristus. Jadi saya bertumbuh di keluarga yang dimana papa saya Buddha,
dan mama saya Buddha, tapi saya disekolahkan di sekolah Kristen dari saya kecil, dari saya TK sampai saya SMA. Tapi saya ke gereja tiap minggu, tapi saya tidak mengalami pribadi dengan Kristus sungguh-sungguh. Dan di mana satu seketika saya dikecewakan oleh teman terdekat saya hingga saya putus asa, dan saya mencoba berkali-kali untuk mengakhiri hidup saya. Tapi puji Tuhan, saya punya beberapa teman yang seiman, ya, mereka menguatkan, mendoakan saya, dan menasihati saya supaya kita jangan berharap kepada manusia, karena bisa saja manusia itu mengecewakan. Tapi lebih baik kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena bersama Tuhan, Dialah satu-satunya harapan kita yang tidak pernah mengecewakan sekalipun dan meninggalkan kita. Dan di saat itulah saya sadar dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa hidup saya jauh lebih baik. Bahkan dari segi pekerjaan, hubungan saya dengan keluarga, teman, dan bahkan Tuhan memberikan saya pasangan yang terbaik sampai saat ini. Jadi saya ingatkan buat teman-teman supaya kita hidup dalam komunitas sesama anak Tuhan, untuk saling menguatkan, membangun. Karena kalau bukan karena teman seiman saya itu, mungkin saya tidak ada sampai saat ini. Saya juga banyak mengalami perubahan bersama Tuhan, bahwa hidup saya sekarang menjadi lebih baik, lebih sabar, dan saya hidup dalam sukacita. Saat ini saya sudah menjadi seorang ibu buat anak-anak saya. Saya berusaha untuk mengasihi anak-anak saya seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saya. Sekian sharing saya sampai saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom, nama saya Reni Hutagalung. Saya punya background keluarga Kristen, di mana kakek atau opung juga bapak saya semasa hidup mereka itu aktif sebagai penatua gereja, dan saya sendiri aktif di dalam muda-mudinya dan sebagai guru sekolah minggu pada saat itu. Dan kehidupan keimanan saya itu berubah pada saat saya mulai bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta sebagai seorang perawat. Dan saya bekerja, pekerjaan saya itu saya jadikan sebagai excuse untuk tidak ke gereja, dan berangsur keimanan saya itu turun dan semakin parah pada saat saya harus bekerja dan kuliah untuk mengambil program bekerja di luar negeri. Dan singkat cerita, saya ke Sydney. Kehidupan saya sulit, sangat sulit. Saya harus bisa menahan rasa lapar karena ketidakmampuan membeli makanan. Dan saat itu saya mulai tertegur gitu. Tuhan, kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Saya mengkoreksi diri. Dan pada saat saya mencari jati diri saya itu, saya bertemu dengan beberapa muda-mudi dari Bible College. Mereka ada di gereja. Kami bertemu di gereja. Saya sangat terpukul dan sangat tertampar pada saat itu. Karena saat kami sharing dan kami juga membahas akan firman Tuhan, saya sangat-sangat terpukul kenapa saya bisa meninggalkan Tuhan. Sampai sebegitunya, padahal saya sudah sangat diberkati dengan semua apa yang sudah saya capai. Akhirnya saya bertobat, saya kembali ke jalan Tuhan, hidup baru, dan puji Tuhan, saya sampai saat ini saya mempunyai suami yang sangat mensupport saya. Dan juga sebelum saya jadi menikah dengan Bintang, saya punya keraguan sebenarnya, karena bukan kepada dia saja, tapi
karena dia gereja di POH, saya pada saat itu berpikir apakah saya bisa bertumbuh di sana gitu. Dan pertama kali saya akhirnya mengikuti Oikos di Oikosnya Olinda Santos. Beberapa kali saya pergi ke Oikos, tapi saya tidak ke gereja. Saya merasakan kalau saya bisa bertumbuh di tempat ini gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk datang ke gereja, dan saya memang merasa apa yang saya pikirkan itu benar gitu, dan saya iman saya bisa bertumbuh di sini gitu. Dan saya bersyukur saya sekarang sebagai seorang mama, saya sudah mengenal Tuhan, dan saya juga mempunyai support system dari keluarga rohani saya dan suami terlebih untuk membesarkan anak-anak kami dan mengenalkan mereka akan kehidupan dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Apa yang sudah kita saksikan dan kita dengar menjadi sebuah realita kehidupan, bahwa setiap kita ada dalam sebuah situasi kondisi yang kita, saudaraku, bisa meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengalami kasih dan pengharapan, tetapi kasih Tuhan selalu menjumpai dan menjemput saya dan saudara. Biar hari ini, saudara, kita membuka hati kita boleh kembali kepada kasih yang mula-mula, kita boleh mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita akhirnya boleh menikmati pasangan, keluarga, semua berkat anugerah yang Tuhan sediakan, sehingga kita boleh mengambil keputusan untuk kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan kembali kepada kasih-Nya. Hari ini berapa banyak saudara yang di rumah, baik mungkin engkau ibu-ibu, engkau bapak-bapak, atau siapapun juga yang menyaksikan ibadah online service hari ini. Kalau engkau yang mau kembali kepada kasih Tuhan, kembali kepada komitmen untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau gak lose hope, karena hanya Dialah sumber pengharapan. Ketika kita sebagai manusia, saudara, di dalam setiap musim, dalam setiap pergumulan, kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi, dan Tuhan menantikan engkau. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya ingin mendoakan setiap engkau, kalau engkau mau datang kepada Allah, kalau engkau mau kembali kepada kasih yang mula-mula, dan engkau tidak mau kehilangan pengharapan, tapi sungguh engkau mau bersyukur, berharap, dan mau setia mengiring Tuhan. Dan juga hari ini di dalam kesempatan yang baik, kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang untuk pertama kalinya kau mau berkata dan kau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya untuk pertama kalinya dalam hidupmu, saya ingin kuatkan saudara, ambil keputusan hari ini, karena Tuhan begitu sayang dan mengasihi engkau. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah meninggalkan dunia ini tanpa kepastian dan pengharapan. Engkau diciptakan spesial di hadapan Allah, dan Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan menyiapkan hidup yang kekal buat orang yang percaya dan menerimanya. Kalau engkau mau percaya dan menerimanya hari ini untuk pertama kalinya, mari tundukkan kepala, ikuti saya berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur. Hari ini hamba berdoa, buka hati hambamu Tuhan, masuk dalam hati hambamu, menjadi Yesus, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Dan hamba percaya Tuhan, ketika hamba membuka hati, percaya dan mengakui Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan, hambamu akan diselamatkan. Dosa hambamu diampuni. Aku percaya kau sudah mati di atas kayu salib, kau bangkit kembali, dan kau akan menjemput kami, orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa hambamu ini dalam nama Yesus. Hamba memberkati Tuhan setiap anak-anakmu yang hari ini membuka hati. Juga hamba memberkati setiap wanita, setiap ibu, bahkan setiap manusia Tuhan, yang hatinya terbuka, yang hatinya percaya kepadamu, dan hatinya berseru kepadamu. Tidak lagi Tuhan kami kehilangan pengharapan. Tidak lagi Tuhan kami melupakan kasih-Mu. Tapi ajar kami Tuhan terus melekat kepadamu, percaya kepada anugerah-Mu, dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati ibu-ibu yang ada, memberkati keluarga-keluarga yang ada, suami-suami yang ada, anak-anak Tuhan, semua dilawat, dijamah, diurapi Tuhan. Biarkan turunkan rahmat, berkat anugerah, sukacita Tuhan, sehingga hidup kami boleh menikmati Tuhan dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lord, we thank you, we praise you in Jesus' name. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.
Mother's Day, Mommy. I love you. Ma. I love you, Mommy, because you play Lego with me and hide and seek and Pilgrim Progress. My mommy says she gifts with me before bed. Happy Mother's Day, Mommy. Love you, Mommy. Mommy, most I like of you is that you hug me and you sleep with me at night and eat with you and you kiss me and sit next to me and snuggle up warm. And this is my song. I love you, you love me. Happy Mother's Day, oh oh oh. You're the best mom in the world, best, best, best mom. Oh yeah, come on. And join the fun, snuggle up below. Hug and kiss, love you so much. Do, 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 do. Yeah, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love Mommy because you love me. Hi, Mommy. Happy Mother's Day. Today, I'm gonna talk about what I like about you. That you help me with stuff, and you love me so much, and you teach me how to do piano. And this is my song. I love you. I love you. Oh yeah. You're the best mom in the world. Do, 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 do. Oh yeah, best mom in the world. Oh, oh yeah. Happy Mother's Day, Mom! Hi, Mommy. Happy Mother's Day. We love you. Thank you for taking care of us. Happy Mother's Day, Mommy. From love from Daddy, Rachel, and Rafa. What I like about my mum is that she is very creative at making my birthday party for my 10th birthday. And she is also an architect and she can draw really cool things. What do you want to say to Mom? Thank you, Mum, that you have been good to me and have been a creative mum for the past 10 years. One thing that I like about my mother is that she makes me smile and she's really positive. And Happy Mother's Day. How she knows when something's wrong. And cooking. Happy Mother's Day. Thank you for your constant love and support and for cooking wonderful food for us even when you're busy. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. Love you. Yeah, I love the way that you are always eager to do something and to learn something. Like even just in this season, like video editing and doing all this crazy like research and stuff, and you're learning so much and you're passionate about it. And I'm just so proud of you. And I love how much you always care about us and always sacrifice for the family. We love you. We love you. Happy Mother's Day. 3, 2, 1. Happy Mother's Day! Hi guys, my name is Gary. I just want to share a little bit about the blessings that I got from POH Care Team. So basically, because of coronavirus, there's a lot of things that change in our life. For example, for students like me, we have to do online classes instead of face-to-face classes. And for people who already work, we might need to do our work from home, and some even lose their job. And some people might find it stressful, but for me, I feel the total opposite because of POH Care Team. So basically,
through POH Care Team, I really feel God's blessing and care in my life. And I just want to say thank you to Kayos, Chivera, and all the POH Care Team members. Thank you for being a blessings for me, and stay safe everybody, and God bless you. Bye-bye. Halo semua, nama saya Jimmy. Saya dan istri saya Lina, kita gembalain Oikos POH di City. Apa dampak COVID-19 mungkin buat kami dan juga buat orang-orang yang ada di Oikos kami. Kalau buat saya pribadi, karena kerjaan saya sebagai chef, lapangan kerja saya juga termasuk salah satu yang paling terdampak ya di COVID ini, dan saya juga termasuk satu di antara banyak chef yang juga terpaksa harus liburan dulu di rumah selama masa COVID ini. Dan demikian juga dengan beberapa anggota Oikos kami. Itu karena pekerjaannya juga di bidang hospitality, makanan, industri begitu. Maka banyak mereka juga yang terpaksa nganggur di rumah gitu ya. Tapi puji Tuhan selama COVID-19 ini, walaupun mungkin kayak seperti saya nganggur dan beberapa anggota Oikos saya nganggur, tapi sebetulnya kami bersyukur bahwa kami masih cukup lah ya, masih nggak sampai nggak bisa makan atau benar-benar berkekurangan gitu ya untuk ini. Dan tapi kami bersyukur banget juga kalau POH Care, supportnya POH Care di hari, mungkin minggu-minggu terakhir ini ya, yang bantu untuk mungkin kirimkan paket sembako buat kami sangat appreciate sekali. Kami juga surprise karena sebetulnya kami tidak mengajukan untuk Oikos kami gitu ya. Tapi saya mewakili yang lain juga, saya rasa itu kami semua pasti sangat appreciate dan sangat bersyukur juga ya, karena walaupun gimana itu, walaupun kita memang nggak bisa makan dan sampai gimana gitu ya, tapi ya it's helpful, it's very helpful ya. Dan saya berharap, saya juga mendoakan mungkin apa yang dilakukan oleh POH Support Care ini bisa terus berlanjut, karena saya lihat ini adalah momen atau hal yang sangat pas sekali gitu ya dilakukan di hari-hari ini, terutama buat banyak orang-orang yang membutuhkan. Seperti Oikos saya sendiri, kami follow up salah satu keluarga yang juga menerima bantuan di sini, dan saya lihat lebih banyak lagi mungkin keluarga-keluarga yang masih terjepit ya, mungkin suaminya atau istrinya kehilangan pekerjaan dan terdampak oleh ini, dan mereka mungkin belum bisa pulang karena satu dan lain hal. Saya rasa bantuan-bantuan support care seperti ini sangat luar biasa dan sangat powerful ya, terutama buat kita untuk jangkau jiwa-jiwa, untuk lebih benar-benar tunjukkan care nyata. Ini sebetulnya kalau saya bilang salah satu anugerah besar di masa-masa sukar seperti ini. Kita bisa punya hal yang nyata yang bisa kita kerjakan untuk jangkau jiwa, dan dampaknya juga besar gitu ya, dampaknya juga besar ya. Karena itu saya berharap dan mendoakan supaya apa yang dilakukan POH Support Care ini nggak berhenti sampai di sini, tapi bisa berlanjut, karena saya percaya ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Saya dengar dari yang seperti yang Jenny lakukan udah jangkau mungkin sekitar 300-an orang ya, 300 keluarga mungkin. Dan alangkah luar biasanya kalau itu bukan cuma bantuan sekali gitu ya, tapi bisa berkelanjutan, dan apalagi bisa kita follow up dengan mungkin oikos kita yang bantu follow up untuk orang-orang yang sudah kita bantu, sehingga kita bukan cuma bantu sesekali gitu ya, tapi kita mungkin bisa bantu lebih lagi gitu ya, lebih dalam lagi ya. Jadi thank you sekali lagi buat POH Support Care. Semangat terus, lanjutkan. Saya percaya jerih payah kalian di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin.
Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan baik dan sehat karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan masing-masing di rumah. Nah, sebelum saya mulai news, saya mau mengucapkan Happy Mother's Day buat para ibu-ibu. Mother's Day yang spesial. Saya percaya karena suami dan anak-anak di rumah pasti mereka menyediakan yang terbaik buat kalian. Oke? Ya, nikmati hari yang spesial untuk para ibu-ibu. Oke, kita mulai. News yang pertama adalah, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah setia mengikuti ibadah online ini, ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Buat teman-teman yang belum pernah ikut, teman-teman bisa akses online www.placeofhope.online.church di bawah ini. Teman-teman bisa ajak, mungkin ada temannya, saudara, atau siapa yang Anda kenal yang nggak bisa datang ke gereja physically, mereka bisa akses online. Mereka tetap bisa menerima firman Tuhan melalui online bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya mau mengucapkan selamat bergabung di keluarga Place of Hope. Ya, terus ikuti ibadah online, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan, tetap bisa replay ibadah online ini di Place of Hope YouTube channel. Ya, jadi bisa diakses, bisa kapanpun dengarkan firman Tuhan dan beribadah. Jangan lupa juga kita ada Facebook. Tolong saudara-saudara bisa join, bisa like, ya, di Facebook kita. Kita mau terus nih tingkatkan Facebook kita, ya. Jangan lupa saudara-saudara like di Facebook Place of Hope. Kemudian kita tetap ada doa setiap minggu di hari Selasa jam 11.30 siang dan kemudian hari Kamis jam 6 sore. Ya, kita akan doa secara online. Nah, bagi saudara-saudara yang rindu untuk ikutan, saudara bisa tinggalkan informasi saudara, ya, nama saudara, nomor telepon, alamat email, biar kita bisa kirimkan link untuk online-nya. Nah, kalau saudara-saudara risih untuk tinggalkan detail, saudara bisa hubungi Pastor Yosafat Prawiro atau teman-teman saudara yang telah di Place of Hope, nanti bisa diberitahukan untuk di blast linknya dan saudara bisa ikutan untuk doa bersama-sama dengan kita. Berikutnya Oikos, terus saudara-saudara bangun komunitas Oikos, ya, melalui online, bisa pakai Zoom, bisa pakai aplikasi lainnya, tetap kita beroikos, ya. Usahakan setiap minggu atau 2 minggu sekali. Saya tahu ada yang kerja, ada yang nggak bisa, tapi tetap usahakan untuk tetap beroikos, ya. Kita tetap sharing, kita bagikan firman, ya, sesama teman di dalam Tuhan. Oke, saudara-saudara, ini saatnya kita akan memberikan offering, ya. Saudara-saudara, karena nggak ada amplop, saudara-saudara bisa transfer ke rekening ini, Indonesian Family Church di Commonwealth Bank, ada BSB-nya, ada account detailnya. Nanti saya akan beri waktu saudara-saudari untuk transfer offering saudara-saudari. Silakan saudara-saudari. Oke, saudara-saudara, sudah selesai offeringnya, sudah transfer. Mari kita berdoa buat offering kita. Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini, ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan
kami tetap bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan Yesus, bersama-sama secara online. Kami tetap bisa memuji, menyembah Engkau, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami memberikan offering kami berterima kasih. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan buat kami, Engkau Allah yang provide segala sesuatu yang buat kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami, semuanya yang Engkau provide buat kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Ya, pagi hari ini kami memberikan offering kami ya Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Setiap hati yang bersuka cita yang siap memberikan persembahan, katakan amin. It's time for offering. Baik saudara-saudara, kita pasti diberkati lewat online service pagi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah melayani, semua yang sudah mempersiapkan waktu, tenaga, pikiran, dan semua support untuk pelayanan di Place of Hope. Juga bersyukur buat semua anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar dan happy. Ya, sekali lagi, Happy Mother's Day buat semuanya. Kiranya ibu-ibu, para wanita ilahi terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. We love you and we pray for you. Baik, mari kita tutup ibadah online service hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, thank you buat pagi yang baik, sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat, kesaksian, bahkan pujian, penyembahan, firman-Mu yang boleh kami terima, bahkan persembahan yang boleh kami tabur, biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terus ajar hati kami, untuk kami boleh menikmati kebaikan kemurahan-Mu, khususnya buat keluarga, suami, istri, anak-anak yang Tuhan beri. Dan hamba berdoa Tuhan, biar anugerah-Mu terus menjaga memelihara kami. Mari kekasih Tuhan, kita akan terima doa berkat, kita akan buka hati kita, buka tangan kita, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan pengurapan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, mengurapi, memberkati saya dan saudara kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanian-Mu, memberkati juga kesehatan jiwa-Mu, memberkati kerohanian-Mu, memberkati juga kesehatan tubuh-Mu, memberkati kesatuan dan keharmonisan keluarga-Mu, memberkati studi dan masa depan-Mu, memberkati bisnis, pekerjaan dan keuangan-Mu, memberkati juga oikos-Mu, memberkati pelayanan-Mu, juga memberkati kesaksian hidup-Mu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang setia. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a great Sunday.